yakhda'una bihan nas. Maka bahwasanya kabar itu memang ada di diri kaum yang kotor dan mereka niatnya membunguli akan masyarakat. Wa qillati ilmi haula'il awam masakin yasabun hadhihi dalalat karamatin. Dan karena orang awam ini sedikit ilmu agama, maka dikiranya nang ada bujur, dikiranya benar. Apa yasimuna dhanna fi arbabiyah, maka baik sangka orang nang apa tadi sakti tadi wa yaquluna bi mutawa'atin, maka sesatlah orang-orang nang awam tadi karena menggiring nang itu tadi sesat sudah. Wa hum la yashurun, mereka itu kada tahu. Kalau gitu orang yang aslinya istiqomah, Qur'annya ada, hadisnya ada, perkataan ulama sholihin ada, gitu lang-lang. Gurunya bujur-bujur, ittisal ilmunya, ittisal amalnya kepada Rasulullah SAW. Walakin tamyiz بين كرامات الأولياء وما يصدر عن هؤلاء الخبثاء القطامين عسير جدا. Tetapi saya bahwa membedakan antara keramat wali yang sebenarnya dan di antara orang-orang yang saksi-saksi itu aja tadi, menggawiannya adalah memfitnah orang, asirun jidda. Membedakan itu sangat sulit. Sangat sulit. Kadang-kadang kurang yang saksi itu belang rumah kita. Lalu kita terima tamu. Keluar menyatakan adanya guru, mengakui kalau ditunda. Jadi undangin ujur. Ya kasih kalau mengakui, film kada. Nah, dijual mereka itu. La yakadu yukasallasu. Hampir-hampir seseorang yang awam itu kadang-kadang melepaskan diri dari tertipu. Walaysa ila mahallil sabilun illa an yu'tabara halala. Dan tiada kepada mana yang demikian itu perbedaan jalannya kecuali illa ayyatabira hadzal insanu alladhi yadullu anhu min al-khalqa min asdaq illa an yu'tabara halul insan alladhi yasduru anhu min al-khalqa min sadadi af'alihi wa husni tadayyuni wa hamidi fara'iqih. Kecuali kita dulu perhatikan bujur-bujur keadaan manusia itu, periksa bujur-bujur dulu. Periksa bujur-bujur ulama kalau utas bikin periksa banyak rapina para apalagi ini masalahnya hendak umpat di bidang agama kada gampang menyesatkan. Pertama, benar segala perbuatan. Dua, bagus agamanya. Tiga, terpuji perjalanan hidupnya. Ada pernah dikiau oleh bubuhan kantor agama. Nah, kada pernah dikiau polisi. Itu perjuangannya secara ringkasnya saya itu. Lamun di kantor agama bisa berhubungan dengan juga. Ada pautnya, ada salahnya. Misalnya kalau babi ini misalnya mak mengadu lawan pengelola. Babi kada bagus dah. Nang wali-walinya matian, nang katanya ini tumbuhan timbulan aja jadi wala. Secara kasarnya nang alim-alimnya habis, dukun batas beh. Dukun batas beh di tangan, apa salahnya? Sangat orang dukun batas beh di bulu, sangat orang wali. Terbang dipakai gasan orang sepak bola, gasan orang bulu tangkis. Kan ini siar apa orang berpengentenan macam-macam ya Allah sudah kasih itu main-main.
Kama yakadu yaltabisu alaika idan karamatul akhyar wa fitanul asyrar. Apabila ikan mau memandang kayak itu, maka hampir-hampir tidak ada lagi keraguan-raguan atas engkau. Pada ketika engkau sudah menoleh bagaimana orang-orang yang bisa bujurannya. Wahada ilmun daqiq fatanabbah lahu. Dan tabi'ah insyaallah ta'ala intaha. Nang aku sebutkan di atas itu ilmu yang bermanfaat, maka ikan hendaknya pegang. InsyaAllah dapat manfaat. Nakalna ma'atuni lima fi min al-furuq lil-khalq al-hasil ala al-mustaqim wa ghayrihi. Wa qad haqqaqa dhalika aydan al-imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bi rawdih wa bayyana bayan Syafi'i fi akhir al-fasl al-awwal min Fatimah wa qala radiyallahu anhu qultu wa ahlu at-tawalluhi wa at-tajazzi kathir la yanhasru 'adaduhum wa la tusawwar karamatuhum wa majduhum. Bermula orang-orang yang bisa membagi-bagi awaknya. Ya kan di rumah sini ingin membaca kitab, di sebelah sananya baca kitab juga, di sana punya juga membaca kain waktunya terjadi ngerti. Makanya baca beson aja, main tinju di mana-mana titik membukakan ada, padahal mereka keputusan sikong aja. Jadi itu bubuan beson aja, ya namun di saat ini karena itu pinjam ramah-ramah lagi. Ya Allah, ya lintuh saja kereta tutup. Kadang-kadang kita nih bunga, pada tahun yang dulu itu kita diambil dulu lah, pada tahun. Jadi jangan mudah tertipu, jangan mudah tertipu. Senang selamat mana sudah jangan menuhi itu Quran, tawal, dalail, tawal itu sudah zikir itu sudah. Jadi kada bertahan nyata banget selamatnya. Bangsa manusia ngalihat, apalagi yang sudah umur 60, apalagi yang 70, sedang aja sudah pun. Walakin qad yatashabbahu bihim man laysa minhum wa yadkhulu nafsahu bitazwir ma'ahum man huwa kharijun anhum idlam yazam fi an-nas al-kadhib was-sadiq wat-ta'i' wal-fasiq was-sabiq siddiq wad-dindiq. Nah, tetapi selama dunia beredar, tetap golongan yang dua ini ada. Nang golongan jujur lawan nang salah. Fa'in qulta fahadha yu'addi ila al-iltibas واختلاف الناس بصفات وراء ونفائس المستجدات فكيف يعتقد من لا يدري أن إلى أي القبلتين يرجع ومن اعتقده للنفس منجح فما الجواب. Jikalau bertanya engkau, bermula kata-kata sampian yang di atas itu membawa kepada samar. Kenapa? Karena manusia kada sama sifatnya dan kada sama juga gawiannya nang enteng dan gawiannya nang bagus. Bagaimana dapat mengitikadkan seseorang yang belum ia tahu kemana kiblat dia menghadap, dan siapa juga pun yang dapat dipercayanya. Kama jawab Zahara li wallahu a'lam mabsutan wa mukhtasaran thumma awradan wa suruf wa qala ba'dahu wa amma al-mukhtasar ana jawab wa ijaz al-basit wal isnad fi hadhihi taqsimat wal aqsam al-quran fa huwa an taqula an-nas ala aqsam ismun na'taqidu wa ismun la na'taqidu wa ismun natawaqqafu bihi. Ringkasnya manusia itu terbagi atas 3 bagian. Ada satu bagian yang kita percaya, ada satu bagian yang kita tidak percaya, ada satu bagian yang kita ragu-ragu. Tarqismul awal mu'taqadun bi hadits salasati asya. Ada pun yang kita percaya, ada ingkar, maka bisa dengan kelak satu daripada 3 perkara. Pertama, ayat yaqidahu ahlul ilmi al-batin ala ayyi sifatin kana, bahwa membenarkan akan seseorang itu ulama-ulama batin ayat apapun sifatnya. Artinya sudah ijma ulama yang ahli batin memadakan bahwa ilmunya orang itu wujud.
Asani alla yusirru ala munkarin zahirin. Dua, bahwa orang itu pernah mengerjakan kemungkaran tetapi kadang-kadang mati. Artinya inya bertaubat. Kada terus-terusan mengerjakan maksiat, bertaubat. Wasalisu yang ketiga, an yajmi'a fil khiyana wa karama bi syar'ina mal israf ala ba'd al munkarat al-zahir. Yang ketiga, yaitu kadang awam sekali kita berparah orang ini, yaitu agamanya kada sempurna juga. Ya ke bidang tauhidnya, tasawufnya, ya ke fikihnya, ada bujur juga. Masih mengerjakan bahagian yang mungkar pada zahir. Masih aja lagi mengerjakan yang mungkar seperti mengupat orang. Ada senampilan masih aja. Kenapa ada? Keuntungannya menyambati orang kada lalu. Lana taqilu ijma'i sawatul asya. Yang kedua, daripada tiga bagian. Nah ini orang-orang yang tidak sama sekali kita itikafkan. Jangan kita percaya. Yaitu tandanya tiga perkara. Al-awwal israru ala munkarin fi zahir syar'i aliman biha. Orang itu mengakali pekerjaan yang mungkar pada syariat fikih serta ia tahu wajah akan dirinya itu mengerjakan salah itu. Nomor dua, wazami adamu buhuri khalqal adaminu, tidak ada keramat sama sekali di dirinya. Wasalit adamu ilmina bi'tiqadi ahli ilmi batlan fi. Yang ketiga sudah juga takun-takun akan ulama-ulama nang harap-harap batinnya kada dengan kananya. Sikung kada dengan kananya, kada dengan papunya. Berarti kada pernah dapat tahun ulama batin nang harap itu. Nah ini manusia yang ada khawarikul adatnya, kita ada berpala sekali. Dia kayak apa harusnya bisa terbang ke atas. Nah kalau bahari itu ilmu bahari itu kan ilmu bajajajawan. Nah jadi ilmu bajajajawan itu hilang, terbang, nah itu tebal, macam-macam itu. Lalu limbahnya siapa kuat, nah yang lemah jadi makanannya. Itu bang bahari. Limbah itu pertengahan dunia berubah menjadi baik. Sesudah Rasulullah dilahirkan. Sesudah Rasulullah wafat berubah pulang. Kembali dikembalikan kepada zaman bahari. Jahiliyah modern. Aku pernah ziarah ke Kelampaian Pakubah. Anggah nang jaga waktu itu guru Usin Sabri, guru Usin Ali nang jaga. Sesudah langsung dia hendak boleh kedapat lonte ini. Kita berubah. Jadi ya kenapa jauh. Tapi adanya wajar orang jar persensipiahan mengaku guru agama jadi guru agama ada berpiah kan orang bahari kan. Pakaian aja sudah lain pandangan orang tua coba. Ini yang perlunya diketahui ini kan kalau pindah kita ke umpat lawan pada yang istiqamah itu benar. Wal qismu salih mutawaqqafun bi ijma'i dan nang kita itu ragu-ragu ada terkumpul di badannya tiga. Al-awwal zuhur khalqil ada namanya adat tadi ada di dirinya. Nomor dua, jahlu nabi alih kita belum tahu lalu ulang ini, tapi mau dilihat lahirnya itu bang sudah tidak bakal lama, tapi kita belum tahu. Yang ketiga, israru alal munkar al-madkur ma'ilmi bi wal mazma'anu anhu. Dan yang ketiga, masih saja lagi ada mengerjakan mungkar-mungkar itu tadi. Ilmu di sertanya tahu yang dirinya itu mengerjakan masalah tahunya. Nah ini yang kita bicarakan.
Fa'in zahara lana ma yaqtadi salahan aw talahan amalnahu tabawu. Apabila kita lihat yang mengerjakan baik, nah kita padakan baik. Karena ada keburukannya mencungul 2-3 butir padakan dia salah. Ini dua lagi. Wa illa fa in kana munkaru fahishan jangan. Lamun munkarnya itu jelas dan nyata, maka kita kada bakawan lagi. Wa illam yakun fahishan qalaqna, tapi lamun inya kada ada berapa banget tetap aja hubungan tetap. Wallahu a'lam. Fahadha mukhtasarul awal fi nahwi sab'in afasubuhi min kasubuhin min kalami ma'asti'i'abi jami'i ahkami wa hadha alladhi zakartuhu fi majhulil hal idza lam yadhhar lana halu anna nujanibu wa nuqaribu وحشر المنكر وعدم تفشيه قلت ذلك على جهة الإحرام وإلا فليس يقبل ولي الصديق والولي الصادق من الساحر الزنديق والفهيم الفاسق. Namun tidak jadi maka ada sangat lagi wali yang sebenarnya daripada dukun nang zindik dan fasik. Dukun itu nyaman badannya nyapa sanggup batu 3 biji sini ada sanggup batu di mana sakitnya di parut ambil ya tangannya di parut ambil kenapa dia anukannya ada minyaknya kenapa kamu sabukannya lalu aja ambil sedikit lalu apa namanya lawan kapur. Nah ini sudah di kita lihat. Nah, mencongolnya sudah. Nah, ya. Darah ada apa ada datang di mana? Lamun batunya dalam parut, mesti ada darahnya. Aduh, lamun diri sudah tua, haji pulang, dawian ini kurang, betul aja kalau kesian umat Rasulullah. Diri sudah umat Rasulullah, diri sudah umat Rasulullah, sudah umat Rasulullah. Kenapa bakal keluar daripada partai umat Rasulullah? Kenapa? Man ghasyana falaysa minna, siapa yang menggurui kami bukan umat kami, keluar daripada umat Muhammad jadi umat siapa? Buktinya mbah di mana pun sakit di pinggang ada sedikit, di mana ada tak di batas mesti ada di batas aja orang sakit nih habis sudah batunya 3 aja dasarnya ada menyeraput ini orang membuang-buang orang cara-cara macam-macam semesta. Ya kita kalau ada wasiat yang guru-guru kita diamalkan wasiat guru ujar guru kalau sudah melihat ini sudah jangan urus yang lain urus sendiri sudah ingat-ingat akan wasiat guru-guru waktu teman waktu berduaan malam berduaan siang apa wasiat sirim itu ingat apa wasiat guru angkatan urusin alika wasiat guru sin kadrika wasiat guru sa'ranika wasiat guru bangilka wasiat aminka apa wasiat Abu Bakar ka al-Habsyi al-Mulaqab bil-Abbas di Makkah. Allah. Kembali pada itu yang selamat sudah habisnya. Bal ma'rufun bi hadza min adna mukhalafat wal jalb ar-ru'yah. Falaysa sima'ul muqarrabin al-abrar kasima'il mutazandiqin wal fujjar. Bahkan namun ikan mau melihat bujur-bujur, pinandu aja sekali memandang sudah pinandu. Sebab sudah kelihatan di pakaiannya dan sebagainya itu kelihatan sudah. Bicara-caranya sudah itu juga. Allahu Akbar. Intahal maksud min wallahu a'lam. Khatimatun. Nah ini adalah penutup kitab. Nas'alullah husnaha. Tastamilu ala tahzir min al-bid'ah al-mudawwah wa qa'man mudillah. Wal 'azmi ala tamassuk bi tariqati ahli sunnah jamaah. Satu kesudahan. Kami kita memohon akan husnul khatimah. Yang isinya supaya kita berhati-hati, berjaga-jaga, waspada dari bid'ah yang menyesatkan.
dan memaksa akan kita semua supaya berpegang dengan ahlus sunnah wal jamaah, baik artinya i'tiqad, tauhid dan tasawuf maupun fikih dan amaliyah. Ini harus kita pegang ahlus sunnah wal jamaah, sebab ini dijamin masuk surga. Adapun yang 72 golongan ahli bid'ah dalalah itu dinyatakan oleh Rasulullah neraka. اعلم أن مورد أهل السنة والجماعة الذين امتثلوا ما أمرهم الله به ونههم عنه بقوله عليه السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وحديث السابق من فمن محدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka melaksanakan suruhan Allah dan menyuruh akan orang lain mengerja suruh Allah dan menegah akan mereka itu Allah Ta'ala daripadanya biqauli al-salam Nabi, ujar Nabi, alaikum bisunnati, lazimi oleh kamu memegang sunnahku. Lamun pada alim pada kakak sebenarnya, pada kawas dan pada alim pada tahu di sunnah Nabi. Sunnah itu perjalanan. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan mengikuti akan perjalanan khalifah empat Sayyidina Abu Bakar dan Umar dan Utsman Ali. Ar-Rasyidin yang empat itu orangnya memberi petunjuk dan diberi hidayah sesudah Nabi. Berpeganglah kamu dengan sunnahku dan sunnah yang empat sahabat itu. Sekarang kita sudah mendengar kabarnya bahwa sahabat empat itu satu wajah yang disukai oleh orang sekarang, bahagia yang disebut Syiah. Itu hanya suka dengan Sayyidina Ali, Imam Ali, putingnya di bawahnya Hasan Husain pulang. Yang lainnya dijajakinya aja ngaran-ngaran tulisannya, ngaran-ngaran Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Itu semuanya dipadakannya para sudah macam-macam. Sudah banyak juga Syiah ini di Indonesia. Nah, kalau di Iran sana banyak, kalau di Irak separuh. Melihat surbannya, pakaiannya, apa itu pada tahu orang melakukan cinta. Bahasa janjangnya pindah panjang. Ya udah umpatan beratan. Pada tahu orang Syiah. Ini mesti angkat-angkatnya lalu bahkan seluruh sahabat Nabi kita padahkan bagus. Nah, jangan membedakan, jangan. Seorang berpegang olehmu dengan dia dan gigit olehmu akan dia dengan gigi, jauhi olehmu akan segala perkara yang baru yaitu bid'ah. Maka faina kullu muhdatsatin bid'ah, tiap-tiap artinya apa? Anu nang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, semuanya yang bid'ah nang madmumah yaitu sesat. Walau sabiq man hadatsa fi amrina hadza malaikatu wa waradun. Barang siapa memperbuat satu perkara di dalam agama ini yang tidak ada padanya dahulu, maka itu hendaklah ditolak. Wa ja'a tasdid bil bid'ah yang mutakhiriyah. Wa natim 'alaiha sallallahu ahli sunnah. Dan dia datang lagi hadis di dalam bersamatan bersamatan bahaya ada bid'ah dan orang yang mengerjakannya dan menolongi atasnya dan orang yang berpegang dengan jalan ahli sunnah maka sallallahu alaihi wasallam huwa wa ashabuhu.
ahli sunnah wal jamaah, yaitu yang bekerja Nabi dan sahabat-sahabatnya. Dan orang-orang yang mengikut akan mereka itu Nabi Muhammad dengan kebaikan. Banyak hadis sahih, hadis yang sahih banyak. Minha ma rawahu Muslimun an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min nabiyyin ba'athahu Allah qabli fi ummatin illa kana lahu min ummati hawariyyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnati wa yaquluna bi amrihi. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang nabi pun yang dibangkitkan Allah Ta'ala sebelum aku menghadapi umatnya, melainkan umatnya terbagi, ada hawariyun pembantu, washabun, ada juga sahabat. Jadi kayak apa aja zaman orang-orang baik itu ada kawannya. Siapa kawannya? Yang baik. Jadi menjaga arwah julak lari kada bataan mati baguling sarongonan sampai ke kubur dekat batas ada kawan mencintai dan hakkan gitu mengurus macam-macam. Bujur. Kadang-kadang kawan itu orang halat bakula kada bajiran kada apa itu kada. Nang itu nang turun tangan sekalinya. Haraya yang jadi ada manusia tiap manusia hidupnya ada yang kawan, ada yang lawan, mesti dua belas. Kalau melawan berataan, kawan berataan, kabar. Ada kawannya, ada lawannya, pasti sudah. Masalah lawannya ini ya macam-macam. Bukan dari ja'alna likul nabiyyin aduwan minal mujrimin. Nah, tiap nabi itu pasti diulahkan musuhnya, yaitu orang-orang berdosa. Jadi apabila berdosa, memusuhi yang nabi, musuhi Rasulullah. Karena dosanya yang menyuruhnya musuhi. Kalau ulahnya, tidak aja ada musuhi. Laka-laka banting setir aja. Sebab para panah sudah umur rumah aja, kita umur. Tinggal menyebelah aja lagi, dulu nggak ada. Ya akuduna bisunnati rasulnya mereka. Manusia-manusia itu, nabi-nabi itu diikuti oleh pengikutnya masing-masing. Mbak semalam itu kalau kisah Nabi Ayub garing kalau sidin lalu dituduh oleh iblis bahwa penyakitnya ini kan menular ke lain-lain, ada boleh tinggal di kampung lagi. Tulak bini lidin nang berbaik unta saikun nang pengaran Siti Rahmah itu nang mungkin akan ke mana? Jadi ada aja nama wanita. Sebutin lagi nih kisah julak dari lancap kisah ini yaitu Abdul Salam Al-Laqani nang mengarang kitab Abdul Salam Al-Aziz Betul pernah. Karena sidin itu dizolim, difitnah oleh orang-orang yang kada senang lawan sidin, sehingga laporan sampai ke raja. Lalu sidin sampai tangkap sama dibunuh. Ujar sidin minta ini enggak, betulak aja pada rumah sidin jangan ditangkap orang, sudah ditangkap dibunuh. Lalu sidin meninggalkan rumah tengah malam. Gulingan yang lain sudah bangun malam sidin, lalu sidin hendak keluar pada rumah. Sekalinya kucing nambi ilmu sidin ini kadang mau berpisah lawan sidin. Akhirnya beberapa kali terjadi minta itu ujar sidin, ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku. Sudah nyangka bahwa pian ini kasih sayang. Buktinya kucing ada aja lagi yang sayang lawan ulun pada berapaan menyari. Artinya membini anak Tuhan yang untuk ipar keluarga jiran sudah sebenarnya kan maka tujuhnya lagi. Tapi kucing masih ketujuh. Nah ini bukti yang kasih sayang pun ambil sebutin nenek. Lalu dia di palak sidin kucing tadi bosnya. Apa terjadi di kampung? Apa terjadi di negara? Kacau balau. Lalu raja ada di mapasurannya ketawa bahwa kesalahan ini karena orang nang walim itu diusir ya menjadi maka ini bahayanya. Datangnya cari dapat suruh boleh ke kampung. Aku mau ke kampung boleh, tetapi aku yang mengatur hukumnya tidak apa di kampung ini di negara ini ikam sebagai pelaksana aja. Apabila mau, aku boleh pulang ke kampung. Kalau tidak, tetap aku di tempat bangkutan. Ingin raja, ya boleh pulang saja. Banyak lagi kisah-kisah Alhamdulillah.
arwahnya apalagi guru Sarani, guru Bangnya, usun pakai saya. Kalau usun Ali tadi kita tengah jalan aja, usun pakai saya. Sampai yang patahkan bapak yang bawa pada yang mana. Demi ya biar orang di dunia sabarataan karena 7 lawan nyawa, rezeki nyawa pada hilang. Berataan mencintai nyawa, rezeki nyawa ada bertambah. Jujur katanya Allah. Kemudian ada timbul satu golongan yang lain. Ini orang sebelah lah ngarannya. Mereka itu banyak golongannya dan mereka itu berbicara lancar, berpidato haram, baca khutbah tapi yang diucapkannya ittaqullah ini sorong belum takwa lagi. Wani-wani menyuruh orang takwa. Kadang-kadang perguruan disuruh takwa. Biar guru nggak tahu ya kalian di rumah. Wayah karun malayuk marun. Nah, tapi gawian luput. Banyak sebenarnya ini kita tuh begaul 64 tahun begaul terus banyak udah. Maka kayak ini pandirnya saja gawinya luput juga. Faman jahadahum biadab tidak ada apa-apa sama sekali, maka imannya pun tidak ada setimbang biji sekali lagi. Tapi mau kita. Wa akhraja aydan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakun fi akhir zaman kadzabun ya'tunakum bil hadits ma lam tasma'un antum wa la abaukum la yudillannakum wa la yaftinannakum. Ujar Nabi sallallahu akan timbul di akhir zaman ulama-ulama yang pendusta. Mereka itu memandangkan hadis padahal kagak. Lantaran nyawa kada sekolah, kalau masih jangan nyawa sekolah tahu itu bukan hadis. Sekarang memang guru aja hadis, tapi dibaca lagi dahulu rame. Jika kalau Sarani mengaji hadis usin Ali, apalagi teman mulia, apa banyak orang itu membaca hadis. Habis Riyadhus Shalihin, habis apalagi Bukhari, Muslim, dan sekarang di mana lagi ada? Ulama-ulama yang tua, berarti imannya tua, Islamnya tua, ihsannya tua, amalnya banyak. Mana lagi, mana. Mereka itu membacakan hadis padahal kamu pada pernah mendengarnya dan bapak kamu pun tidak pernah mendengar. Artinya orang-orang yang maulah hadis. La yudillannakum wa la yaftinannakum. Ujar Nabi jangan sampai mereka menyeret kamu kepada kurang-kurang itu. Dan jangan sampai mereka menfitnah akan kamu. وأخرج أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أنزل عليك الكتاب بنحو آيات محكمات وقرأ إلى قوله وإذا قل أولي الألباب Allah Subhanahu wa taala ulun serumah tanggaan banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal, segala macam. Dan mohon didoakan ulun serumahan selamat panjang umur. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل ما قلت عنه ونبي من قبلك لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق على أن أحيا وعلى أن نبيا إن شاء الله تعالى آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد آمين وعلى آله اللهم أحينا بالإيمان اللهم أحينا بالإيمان اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان وتوفنا مع الإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحمن يا رحمن
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين وبعد ذلك حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. استغفر الله العظيم واستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو ربنا اتوب اليه بنية القبول وبنية الرسول بالإيمان بالحق وبسيد الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الكرام الصالح والتابعين إلى التابعين إلى يوم الدين خصوصا الله رسول الله حسن البصري وسلسلة الأخبار وزير الشيخ وقدر الجيلاني وزير الشيخ محمد وعلى القدم السنة من الجميع والرحيم مولانا وجدي شيخ محمد أشهد أن لا إله إلا الله يا شيخ المكتشف الأنوار من خجل اسماعيل وإذا أرحبنا ما شرفنا ومعلمنا والدين ومعنا وقوان وقربتنا وجيراننا وزرزقنا أجمعين إلى أرض من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمتوكلين والشهد رحمة الله إنه علينا وعلى أزواجنا وذريتنا وأصحابنا من حبنا من بركاتهم وأنوارنا سرد علمهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامات في الدنيا والآخرة قال ويرزقنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة والخاتمة شفاء العاجل من أمراض البطن والمغفرين وكل العمل والفقانيات والصلاة من الكذبة فعلى المسلمين والإخلاص وصدق اليقين والصدقات وعلى الخير والصدق والعافية وأن الله لا يعاوننا في الدنيا وفي الأرزاق والقيامة ونقولنا بأحمد الفضل جل الفلوس والحساب على العالمين ربنا أرضى على كل من الوابس والصالح والحوضة من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعزيز العظيم يقول حفظك ويذكره أبدا أبدا من ذرى من غير موجود وعامل وعنكم وعن المسلمين. قال رضي الله عنه وأخرج أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca ayat ini. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Allah jualah yang menurunkan ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Quran. Minhu sebahagian dari Al-Quran ayatun muhkamat yakni ayatun wadihatud dilalah ayat-ayat yang jelas maknanya hunna ummahatul kitab ayat-ayat yang muhkamat itu adalah asal yang diperpegangi pada hukum-hukum Islam. Ukhra mutasyabihat ada lagi yang lain daripada itu muhkamat disebut mutasyabihat. Ayat tufhamu ma'aniha yakni tidak bisa dipahami maksud tujuannya.
Ka'awal suwar sebagaimana awal surah. Amin. Allahu a'lamu bidzalik. Allah yang tahu maknanya alif lam mim. Itu maksudnya wa ukhra mutasyabihat. Seperti lagi Hamim Ain Sin Qaf Nun wal qamari la yasrun. Itu semua awal-awal ayat itu kebanyakannya mutasyabihat, la tufhamu ma'aniha. Kada tahu manusia paham maksudnya, hanya Allah juga. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya zaighun mailun anil haqq, cenderung meninggalkan yang benar. Manusia yang hatinya meninggalkan yang benar, tatkala membaca ayat-ayat yang tidak dipaham maknanya atau mutasyabihat itu, fayattabi'una ma tasyabaha min. Mereka selalu senang mengikuti yang mutasyabihat tadi dari Quran. Kenapa? Ibtira'al fitnah. Karena mereka itu menuntut akan menfitnah. Siapa yang difitnah mereka? Lijuhalihim, bagi masyarakat yang jahil masalah Quran. Macam apa caranya? Ba'da wuqu'in fi syubhat wal labas. Sesudah mereka itu memasukkan orang-orang yang masyarakat awam ke dalam kesesatan dan kesalahan. Jadi ini namanya ulama dajjal. Jangankan tahu di tafsir, tajwid saja belum sah, sorot kada mengerti, nahu kada paham, balaghah kada ngerti, usul tafsir kada belajar, sudah bapidato di tengah kurang banyak. Nang sebanyak-banyaknya itu dibungulinya. Ketujuan mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabih. Dibacaannya, pahamannya tadi dengan akalnya kepada orang-orang yang jahil. Kalau orang jahil itu sugih, habis duit. Kalau orang jahil itu berpangkat, melapas tuh pangkat. Kalau orang jahil itu banyak bisi bini lawan anak, ada tahu di bini di anak lagi. Asyik lawan ilmu itu aja. Ketinggalan kewajiban-kewajiban. Ini Tuhan sudah menyatakan kayak itu. Rasulullah akan bacakan, Siti Aisyah akan riwayatkan. Wa badi'a ta'wilih. Lalu mereka itu maulah takwil daripada ayat-ayat yang mutasyabih tadi. Maksudnya mereka itu memaham akan ayat yang mutasyabihat dengan akal pikiran mereka. Apalagi diulas satu kitab yang dinamakan terjemah Al-Quran. Padahal si tukang terjemahnya ini gawiannya kada bagus, makanannya kada bagus, minuman kada bagus, gaulan kada bagus, ngurus anak kada bagus, kada bagus, macam-macam. Tapi jadi ahli terjemah juga.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tidak ada yang mengetahui akan tafsirnya. Yang mutasyabih itu hanya satu, Allah yang menyusunnya. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. الراسخون الثابتون المتمكنون. Orang-orang yang berilmu benar dan dalam ilmunya, mereka menata tata kala, membaca atau mendengar atau melihat ayat mutasyabihat. Apa kata orang yang benar, orang yang ilim? Amanna bih. Aidil mutasyabih. Annahu min indillah. ولا نعلم معنى. Kami beriman bahwa mutasyabih itu dari Allah juga dan tidak ada satupun yang tahu maknanya. Kullun min 'indi rabbina. أي كل من المحكم والمتشابه من عند ربنا سبحانه. Semua ayat yang muhkam, yang jelas dan yang samar, dua-duanya dari Tuhan kami. Begitulah orang-orang rasikhun fil ilmi, orang-orang selamat, membawa kawan-kawannya supaya begitu. Yang mutasyabihat jangan dipikirkan maknanya. Bagaimana aja kita ada kok sampai. Yang penting kita percaya ini dari Allah. Allah yang mengetahui, selesai. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ay wa ma tatta'idu. Tidak ada yang sadar melainkan orang-orang yang diberi Allah ulul albab ashabul uqul, orang yang waras akal pikiran. Itu di dalam surah Al-Imran ayat 7. Tafsirnya tadi adalah tafsir Al-Jalalain. قالت berkata Siti Aisyah, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه, apabila ada orang yang suka memaham akan ayat yang mutasyabih tadi, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى. Maka itulah orang yang sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Orang yang menfitnah. Fahdharuhum berjauh kamu sejauh-jauhnya dari mereka. Jangan bergaul dengan mereka. وعن بلال بن الحارث المزني قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, من أحيا سنة قد أميتت بعدي فله من الأجر مثل ما عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن ابتدع بدعة لا يرضاه الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل عذاب من عمل بها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. رواه الترمذي أو كما قال. Barang siapa menghidupi ia satu sunnah daripada sunnahku yang sudah dimatikan orang banyak,
sesudah wafatku. Lagi aku hidup, sunnah itu semua mengerja. Sesudah aku meninggal, lalu orang kada ada lagi menggawinya sunnah itu. Ada nama mulai membuliki pulang sunnah Nabi seperti sikat gigi umpamanya. Hendak boleh, falahu min ajri mithlu man amila biha. Ada yang lain mengikuti sikat gigi juga, maka berapa banyak orang yang mengikutinya? Seitulah pahala orang yang menghidupkan sunnah yang mati tadi. Luar biasa. Min lain yang kosong min ujurihim syai'ah, tapi pahalanya orang-orang yang mengikuti dia mengerja sunnah yang sudah mati tadi tetap kada dikurangi. Allah ulahkan, Allah bikinkan pahala-pahala sebagaimana banyaknya orang yang mengerja sesudah inya tadi. Untuk inya, gitinya kada dikurangi. Luar biasa. Sebaliknya, man ibtada'a bid'atan la yardaha Allah wa rasuluhu kana 'alaina al-izn mithlu 'azab man 'amila biha la yanqadu dhalika min anzarihim syai'an wa Tirmidzi. Barang siapa mengerja bid'ah satu pun tetapi Tuhan tidak ridha, Rasul tidak ridha, adalah bagi sinang memulainya bid'ah itu dosa sebagaimana dosa orang yang mengamalkan dengan dia. Berapa banyak orang yang mengikutinya di dalam perbuatan bid'ah itu, inya dapat dua dosanya. Sedangkan orang tadi tetap dosanya kada dikurangi. Jadi kita jangan sembarang memperbuat sesuatu yang baru. Dilihat dulu apakah ridho Allah dan Rasul atau tidak. Kalau Allah dan Rasul tidak ridho, jangan dimulai-mulai. Berapa orang yang ikut Tuhan kita, itulah sandangan dosanya kita. Kalau yang baik tadi mulai aja supaya orang banyak seperti membaca maulid. Siapa asalnya baca maulid yang di Martapura membawa datang daripada Solo sehingga sampai ke Ulu Sungai mengamalkan, maka yang asal membawa dari Solo itu pahalanya dapat terus walaupun dia mati. Siapa yang berorkesan pula, nah siapa yang asal memulai berorkesan itu, semua orang yang menuruti orkesan itu pas dosanya sama ini aja. Jangan dimulai yang jahat itu, jangan. رواه الترمذي وفي هذا الحديث تخصيص بعموم إطلاق الحديث السابق. Bermula hadis yang kedua ini adalah menentukan bagi umum daripada mutlak hadis yang dahulu. Yang dahulu hadisnya umum, ya ini khusus perinciannya. Kullu bid'atin dalalah. Itu yang dahulu. Maksudnya kullu bid'atin la yardaha Allah wa rasuluh. Begitu. Jadi bukan semua bid'ah, baca maulid bid'ah, talqin bid'ah, tahlil bid'ah, bukan begitu. Bid'ah yang dilarang itu bid'atin la yardaha Allah wa rasuluh. يدل بالمفهوم أن من البدع ما يرضاه الله سبحانه ورسوله. Jadi hadis ini mengatakan ada bid'ah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita kerjakan. Makannya mah bid'ah, tapi Allah dan Rasul senang. Ridha aja. Bid'ah juga cukup bola. Rumah bagus, luas, bid'ah, tapi ridha Allah dan Rasulnya karena menyukuri akan pemberiannya. Boleh. Bukan semua bid'ah boleh, enggak. Kullu bid'atin la yardaha Allah wa Rasuluh. Itu nama dalalah. Kama saya di tafsir an aimatul hadis
من أثناء حديث رواه الترمذي أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الدين بدأ غريبا ويسعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدهم سنته. Rasulullah bersabda bahwasanya Islam permulaannya tidak dikenal orang, hanya dia sendirian, tidak ada teman. Dan ingat, ada nantinya orang yang mengerjakan Islam sebenarnya dibekot oleh keluarganya, jirannya, kawannya, dan semua membekot, hanya dia sendirian. Rasulullah sudah mengatakan begini. Sendirian, apalagi sedang sakit, keluarga enggak menjenguk, jiran tidak menengok, kawan tidak mengelami apa-apa, sendirian. Memang orang yang kuat Islamnya begitu di akhir zaman nantinya. Nadina bada'a ghariban. Sungguhnya Islam itu menyendiri pertamanya. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dia akan kembali putarannya sebagaimana aslinya, yaitu tidak banyak diamalkan dan dikenal orang. Jadi kalau kita mengamalkan Islam, dianggap orang ini adalah ketinggalan zaman. Yang bid'ah dalalah, yang modern itu yang dijadikan sunnah. Tubalil ghuraba kata Rasulullah. Maka sangat beruntung besar orang-orang yang gharib itu. Orang yang memegang Islam sebenarnya, dia beruntung besar. Nah, apalagi Rasulullah mengatakan untung besar. Pakaian lebih dari cukup, makanan lebih daripada cukup, minuman demikian, duit demikian, apalagi. Cuman kasihannya tidak punya